Halo guys, kembali lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Another day, another unboxing. Setelah unboxing kakaknya Vivo V27 5G, kali ini giliran adiknya nih, yakni Vivo V27e. Apa aja hal yang baru? Yuk langsung aja kita unboxing. Depan ada tulisan hologram Vivo dan tipenya yang warna hitam, V27e. Samping kiri dan kanan ada tulisan Vivo V27e. Di atas ada keterangan memori dan QR. Di belakang juga ada keterangan memori, warna, dan juga QR. Oke, langsung aja kita unboxing. Pertama kita akan menemukan smartphone-nya. Kemudian ada stiker IMEI dan di bawahnya ada pembatas. Setelah itu kita akan menemukan jelly case transparan, kartu garansi, dan panduan penggunaan. Adapter dengan output maksimal di 80 watt, kabel data USB-A atau USB-C, dan yang terakhir ada SIM ejector. Dan ini dia Vivo V27e warna lively green. Warna ini terlihat sedikit lebih kalem ya dari Vivo V27 yang warnanya itu lebih condong ke gradasi. Meski begitu warnanya ini masih sama-sama glowing atau bercahaya. Di sisi backdoornya ini terbuat dari bahan kaca alias bahan yang premium ya, dengan finishing yang matte, sehingga kesan premiumnya tetap dapat tapi nggak gampang kena sidik jari. Meski nggak kelihatan gradasi, kadang kalau dimiringin itu kena pantulan cahaya akan terlihat warna lain seperti putih atau gold. Untuk bagian framenya ini kerasa banget ya kalau dari plastik, nggak sepremium back covernya. Di sisi kanan frame kita akan menemukan tombol volume dan power. Sisi kiri kosong, sisi atas ada satu lubang, kemungkinan ini mic noise cancelling. Sisi bawah ini cukup rame, ada slot SIM card yang udah dual SIM, cuman nggak ada micro SD ya. Kemudian ada port USB-C, mikrofon, dan juga speaker. Sama kayak Vivo V25e di generasi terbaru ini juga masih nggak ada 3,5mm headphone jack. Buat desain kameranya saya lebih suka yang sekarang ini ya. Desainnya itu kerasa lebih beda dari kakaknya. Di V25 series itu desainnya hampir nggak ada bedanya ya antara versi 5G dan juga 4G. Jadi bingung bedanya. Tapi sekarang udah kelihatan bedanya. Jadi nggak bakal bingung mana yang V27 dan mana yang V27e. Yang kelihatan sama ada di susunan kameranya dan LED flashnya ini yang dinamain Vivo itu Aura Light. Tapi kalau disandingin akan kelihatan semua aspek di kameranya ini gedean di Vivo V27 5G. Oke, kita nyalakan dulu. Lanjut ke bagian depannya, akhirnya nih Vivo V27e pakai layar punch hole, sesuatu yang udah saya harapin sejak tahun lalu ya. Selain itu layarnya sekarang udah kerasa lebih lebar dan bawa upgrade yang kerasa banget. Bawa layar 6,62 inch Full HD Plus dengan panel AMOLED dan refreshnya udah ningkat di 120Hz. Buat bezelnya juga kerasa sedikit lebih tipis. Di bagian atas udah kelihatan hampir simetris ya dengan sisi sampingnya. Paling bagian bawah aja yang kelihatan agak tebel, tapi ya saya ngerasa size segini sih masih wajar. Untuk antarmuka Vivo V27e ini udah bawa Android 13 dengan FunTouch OS 13 dengan beberapa bloatware seperti aplikasi Hello, Lazada, dan LinkedIn. Tapi tenang aja, aplikasinya ini bisa di-uninstall kok. Vivo V27e yang saya unboxing kali ini punya memori RAM 12GB dan storage-nya 256GB dengan harga 4,99 juta. Ada juga varian yang lebih murah yakni 8/256 dengan harga 4,3 juta. Menurut saya varian 8/256 ini lebih menarik secara value for money ya. Tapi kalau kalian pengen RAM yang bisa buat dipamerin, ya ambil aja yang 12GB. Oh ya, memori yang lega ini pas pertama dinyalain masih sisa sekitar 213GB yang bisa kalian gunakan nyimpen apapun ya. Udah lega dan nggak bakal worry meski tanpa micro SD. Di sektor performa sayangnya belum ada upgrade untuk edisi ini. Masih mempertahankan chipset MediaTek Helio G99 yang sebelumnya juga dipakai di pendahulunya. Dengan kombinasi memori 12/256, di Antutu HP ini bisa reskor sekitar 371 ribuan. Angka yang menurut saya standar aja. Nggak yang ngebut banget tapi juga nggak yang paling rendah di kelasnya. Performanya menurut saya cukup aja sih. Selain performa, sektor yang juga belum dapat upgrade yang signifikan ada di kameranya. Masih dengan 3 kamera yang minus ultra wide yakni 64MP ISOCELL GW3, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Di depan juga masih bawa lensa 32MP. Buat rekaman videonya juga belum bisa mendukung 4K di bagian belakang ya. Resolusinya itu masih mentok di 1080p 60fps. Sementara di depan 1080p 30fps aja. Buat hasil kameranya sebagai berikut.
Oh ya, buat fitur-fitur pelengkap lain seperti IP54 yang bikin tahan cipratan air juga masih tersedia. NFC multifunction juga hadir. Sensornya juga masih lengkap. Gyronya tentu aja udah hardware. Harga segini belum hardware ya, auto diprotes sih. Dan sensor fingerprintnya tetap hadir di layar dengan performa yang cepat. Sektor yang menurut saya upgrade-nya kerasa selain layar ada di fast chargingnya, yang sekarang udah 66 watt flash charge. Dengan harga segini, kemampuan fast charging ini tergolong salah satu yang tercepat ya di kelasnya. Sementara buat baterainya, Vivo ngasih sedikit topping aja buat kapasitasnya, yakni naik 100 mAh menjadi 4600 mAh. Yang saya suka dari Vivo V27 series tahun ini adalah mereka tetap konsisten soal harga. Jadi Vivo V27e ini harganya tetap ya, tapi ada beberapa sektor yang dipoles. Di tahun 2023 ini emang apa-apa itu serba mahal. Ada inflasi juga ya, jadinya tetap bisa jaga harga dan fitur itu udah bagus ya. Saya sepakat sih, dari Vivo V25e fitur yang paling harus di-upgrade itu ada di sektor layarnya. Dan di Vivo V27e ini Vivo dengerin feedback konsumen mereka. Jadi mantap sih untuk Vivo. Saya perlu nyobain selama beberapa hari dulu apakah HP ini bisa dikatakan worth it atau enggak. Soalnya pesaingnya itu serem-serem sih di harganya. Saya penasaran ya apa yang ditawarkan HP ini buat memikat hati konsumen, dan itu bakal saya gali ke depannya dan dibahas di video reviewnya. So make sure kalian subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video terbarunya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.